Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat belajar bersama, tentunya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10. Kali ini kita akan bahas tentang kejujuran. Tepatnya tema materi kita pada hari ini adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas belajar kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita hari ini yakni tentang jujur, sepertinya merupakan sesuatu yang sangat mudah, simple, mudah untuk dipahami, gak banyak begitu konsep, tapi mungkin yang susah adalah pengaplikasiannya. Karena coba kita lihat, banyak sekali orang di sekeliling kita yang belum mengaplikasikan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita pun sama, kita belum mengaplikasikan sifat jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah setelah kita belajar materi ini, kita paham materi ini, nanti semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya. Langsung saja kita akan bahas materinya, kita kupas satu persatu. Ya, untuk materi hari ini terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian jujur atau makna jujur. Yang kedua, pembagian sifat jujur. Yang ketiga, dalil perilaku jujur. Dan yang keempat, hikmah dari perilaku jujur. Silahkan simak video ini sampai selesai dan silahkan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Oke, langsung saja. Materi yang pertama adalah tentang pengertian jujur. Jadi pengertian jujur itu terbagi menjadi dua ya, dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Kita bahas yang dari segi bahasa dulu. Pengertian jujur dari segi bahasa. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan kata as-sidqu atau sidik yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Itu dari segi bahasa ya. Jujur itu artinya benar, nyata, atau berkata benar itu ya. Selanjutnya secara istilah. Pengertian jujur secara istilah di sini ada beberapa pengertian atau beberapa makna ya. Yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Bagaimana sekarang? Sudah pahamkan apa itu kejujuran? Ya, jadi kejujuran itu merupakan suatu pondasi atas tegaknya nilai-nilai kebenaran. Karena jujur itu identik dengan sebuah kebenaran. Adapun lawan dari sikap jujur yaitu dusta, yang dalam bahasa Arabnya disebut al-kazibu. Itu ya. Itu adalah pengertian dari jujur. Selanjutnya kita akan bahas pembagian sifat-sifat jujur. Di sini Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Apa itu jujur dalam niat? Yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya memang karena Allah, tidak ada iming-iming hal yang lain. Itu ya, jujur dalam niat. Yang kedua, ada jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikan.
Misalnya kalau kita diamanatkan untuk menyampaikan pesan kepada teman kita, ya kita sampaikan dengan apa adanya, nggak boleh dilebihi ataupun dikurang-kurangi gitu ya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya, tidak melakukan kecurangan pada orang lain. Itu ya. Itu adalah pembagian sifat-sifat jujur. Selanjutnya kita akan bahas ayat yang memerintahkan agar berperilaku jujur. Salah satunya adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan agar senantiasa berkata jujur. Ya, berarti di sini kita diperintahkan jujur dari segi perkataan atau lisan ya. Ini salah satu ayat tentang perintah jujur. Selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah dari kejujuran. Apa saja hikmah dari kejujuran? Tentu banyak sekali ya. Akan tapi pada kali ini Ibu akan bahas atau akan Ibu sampaikan beberapa saja hikmah dari kejujuran. Yang pertama, dicintai Allah beserta Rasulnya. Yang kedua, selamat di dunia dan azab di akhirat. Yang ketiga, banyak mengalami kemudahan dan keberkahan hidup. Yang keempat, dipercaya banyak orang. Yang kelima, menenteramkan hati karena tak ada kebohongan yang disimpan. Sudah pasti kalau misalkan orang yang jujur itu pasti hatinya akan tenang, tentram, karena gak ada rasa khawatir. Kalau orang yang suka bohongan pasti hatinya akan ada rasa khawatir, takut jikalau kebohongan yang ia simpan akan ketahuan orang lain. Begitu ya. Anak-anakku sekalian, kejujuran adalah hal yang sangat mahal karena terkait dengan kepercayaan seseorang. Kalau mulut kita sudah terbiasa berkata bohong atau berdusta ya, maka kita akan berat sekali untuk mengatakan suatu kebenaran. Begitupun sebaliknya. Sekali kita berbohong, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan saat kita berkata jujur, orang lain pun tidak akan percaya lagi kepada kita. Pernahkah kalian mendengar kisah penggembala domba yang tidak dipercayai karena ia pernah berbohong? Ini dia kisahnya. Penggembala kecil dan serigala. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Serigala! Benar saja, Serigala! semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah? Serigala? Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana? Di mana serigalanya? Wah! Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap satu ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Oh, Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Paman! Ada serigala!
Tidak lucu, Yusuf. Leluconmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Pembohong. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Nah, anak-anakku sekalian, maka dari itu janganlah sekali-sekali kita berdusta, karena dusta dapat menimbulkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan berdusta kita akan kehilangan kepercayaan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, gitu ya. Janganlah kita berdusta, karena sekali kita berdusta, perkataan yang kita ucapkan dengan benar pun pasti akan dicemooh orang lain, diragukan serta tidak dipercayai oleh orang lain, seperti halnya kisah pengembala kambing tadi ya. Kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Terima kasih, semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.